Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sistem pernafasan manusia. Oke, sistem pernafasan pada manusia terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Hidung, nah ini gambar hidungnya. Hidung terdiri dari lubang hidung, rongga hidung. Di dalam rongga hidung ada rambut dan selaput lendir. Pada rongga hidung, udara yang masuk mengalami 3 proses. Pertama, penyaringan udara. Kedua, penghangatan udara. Ketiga, pengaturan kelembapan udara. Oke, kita lanjutkan tenggorokan atau faring. Oke, tenggorokan atau faring merupakan saluran yang dilewati udara dari hidung menuju paru-paru. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran udara pernafasan. Faring merupakan saluran seperti pipa yang tersusun atas tulang rawan berbentuk cincin. Teman-teman, pernahkah kalian tersedak? Kenapa ya? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Ada yang tahu apa sih gerak refleks? Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Sistem saluran pernafasan yang ketiga adalah laring atau pangkal tenggorok. Pangkal tenggorok atau laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan, dan laring berada di antara orofaring dan trakea di depan lariofaring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Trakea. Nah, ini yang keempat. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada trakea ini ada katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Berikut ini adalah sistem kerja trakea. Pertama, ketika sedang berbicara, katup menutup, saluran makanan tertutup dan saluran pernafasan terbuka. Ketika sedang menelan, katup membuka, saluran makanan terbuka dan saluran pernafasan tertutup. Trakea. Oke, di dinding trakea terdiri dari kartilago atau tulang rawan dan epitelium. Epitelium ini adalah yang melapisi trakea hingga bronkus. Di epitelium terdiri dari silia dan mukus. Oke. Fungsi dari mukus adalah merangkap debu atau kontaminan-kontaminan kecil yang lain yang lolos dari rongga hidung. Kemudian silia berdenyut dan bergerak seperti ombak menggerakkan mukus ke atas menuju faring, tempat di mana mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Nah, kegiatan seperti ini atau peristiwa ini namanya eskalator mukus. Oke. Nah, apa fungsi dari tulang rawan? Tulang rawan pada trakea berfungsi memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka.
Oke, kita lanjutkan. Bronkus. Oke. Bronkus adalah sistem pernafasan manusia yang keempat. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Hampir mirip dengan trakea, bronkus tersusun atas tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Namun, bronkus terdiri dari 2 cabang yang di masing-masing cabang menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya adalah bronkiolus, anak cabang batang tenggorokan. Jadi, tadi bronkus punya cabang lagi, anak cabangnya namanya bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru. Jumlah cabang pada bronkiolus sesuai dengan jumlah lobus atau glambir pada paru-paru. Pembagiannya adalah pada paru-paru sebelah kanan terdapat 3 lobus dan paru-paru kiri terdapat 2 lobus. Jadi paru-paru kita ada berapa lobus? Iya, betul, ada 5 lobus. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang terakhir, di mana paru-paru ini terletak di antara atau di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 glambir pada paru-paru kanan dan 2 glambir pada paru-paru kiri. Di dalam paru-paru inilah terjadi namanya pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida dengan udara bersih yang mengandung oksigen. Ingat, udara yang kita hirup itu terdiri dari oksigen dan gas-gas yang lain. Nah, di dalam paru-paru terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida akan dikeluarkan dari paru-paru kita melalui hidung. Pertukaran udara ini tepatnya terjadi dalam gelembung paru-paru, namanya alveolus, yang bersentuhan dengan